Buat anak ibu semuanya, bagaimana kabar kamu hari ini? Ibu harap kamu tetap dalam keadaan sehat, sudah sarapan, sudah mandi. Anak-anak ibu, hari ini tanggal 27 Oktober 2020 kita akan belajar tema 4 subtema 1 PB1 mata pelajaran IPA mengenai sumber daya alam. Lalu mata pelajaran IPS mengenai kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan. Lalu mata pelajaran bahasa Indonesia mengenai cerita, yaitu nanti cerita dibagi lagi tentang dongeng, tentang cerpen dan sebagainya. Nah, kita awali nanti nyanyi bersama, doa bersama. Nanti kita lakukan bersama-sama ya nak ya. Di video penjelasan nanti ibu memberikan semua penjelasan di 3 mata pelajaran itu. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, karena hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan. Tuhan, terima kasih buat sukacitamu yang luar biasa. Kami mohon ampun kepadamu ya Tuhan, hapuskanlah segala dosa kami, agar tidak terhalang berkat kasih karunia akan Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami melakukan pembelajaran dari rumah. Kami mohon ya Tuhan, berkatilah pembelajaran kami, berikanlah kami kepintaran, berikanlah kami kemampuan untuk mengerti pembelajaran yang diberikan oleh guru kami. Tuhan, kiranya pembelajaran ini akan menjadi bekal di masa depan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk kedua orang tua kami dimanapun mereka berada. Kami mohon berkatilah mereka, berikanlah mereka umur yang panjang dan rezeki yang melimpah, agar mereka boleh mendidik kami sesuai dengan firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami mohon ya Tuhan, selesaikanlah COVID-19 ini ya Tuhan, agar kami boleh belajar di sekolah ya Tuhan, karena kami sudah rindu bertemu dengan teman, bertemu dengan guru, belajar bersama dan bercanda bersama. Tuhan Yesus yang baik, ajarilah kami menjadi anak yang lebih baik lagi, menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang penurut, yang tidak membangkang dengan orang tua. Ajarilah kami untuk menyayangi sesama kami, tidak melawan ya Tuhan, tidak berantem dengan saudara kami ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, ingatkan kami untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu, baik dalam susah maupun senang. Sampai di sini doa anakmu Tuhan Yesus, kami mohon terimalah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Pentingnya pelestarian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang muncul secara alami yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam meliputi komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik ini meliputi hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Adapun komponen abiotik meliputi minyak bumi, gas alam, air, tanah, dan cahaya matahari. Nah, anak ibu, berdasarkan sifatnya, sumber daya alam ini digolongkan menjadi sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah kekayaan alam yang dapat terus tersedia selama penggunaannya tidak berlebihan, seperti tumbuhan, hewan, air, dan cahaya matahari.
Adapun sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas karena penggunaannya lebih cepat daripada proses pembentukannya, sehingga jika dipakai terus-menerus akan habis, seperti minyak bumi dan batu bara. Bumi memang memiliki sumber daya alam yang besar dan banyak, namun semua itu tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang mengancam kelangsungan dan kelestarian potensi alam ini. Tidak bisa dipungkiri bahwa semua masalah itu sebenarnya disebabkan oleh manusia sendiri. Banyak manusia yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kekayaan alam secara besar-besaran tanpa memikirkan dampak dan akibatnya yang pada akhirnya dapat merusak alam. Memang ada potensi alam yang bisa digunakan oleh manusia tanpa harus takut potensi alam tersebut akan habis diantaranya, seperti air, udara, dan energi matahari. Air ini bisa memperbarui sendiri melalui siklus air. Potensi alam lain yang bisa diperbarui, namun masih harus lebih bijak dalam memanfaatkannya, seperti hutan, hewan, tumbuh-tumbuhan, tanah, udara, air, dan matahari. Pemanfaatan kekayaan alam ini tidak seimbang telah banyak menimbulkan permasalahan bagi penduduk dunia. Hutan-hutan telah banyak yang gundul akibat penebangan hutan secara terus-menerus. Jika kita tidak peduli akan pentingnya pelestarian sumber daya alam, cepat atau lambat kepunahan akan terjadi. Itulah mengenai pemanfaatan sumber daya alam. Kalau kita mau memanfaatkan sumber daya alam, kita harus tahu bagaimana cara melestarikan sumber daya alam itu. Jadi kalau kita tidak melakukan pelestarian sumber daya alam, kita tidak bisa menggunakan sumber daya alam yang ada di bumi ini. Jadi jangan kita mengira bahwa pelestarian sumber daya alam itu tidak penting. Pelestarian sumber daya alam itu sangatlah penting kita lakukan supaya kita boleh menggunakan sumber daya alam terus-menerus sampai kita nanti dewasa, tua, dan nanti selanjutnya regenerasi kita, keturunan kita. Begitu ya. Jadi Ibu harap kamu dapat memahaminya, dan kita juga harus melaksanakan pelestarian sumber daya alam dari diri kita juga dulu. Jangan kita mengharapkan orang lain, dari diri kita dulu. Kalau kita mau mendapatkan sumber daya alam terus-menerus, kita juga harus melestarikan sumber daya alam tersebut ya. Itulah pembelajaran IPA. Cerita itu adalah susunan sebuah karangan yang baik, dia berupa fiksi maupun non-fiksi. Cerita ini banyak disukai baik kalangan anak-anak, dewasa maupun orang tua. Jadi tidak membatasi dari segi usia kalau yang dikatakan sebuah cerita ya nak. Sekarang Ibu akan menjelaskan pada materi kita itu mengenai dongeng. Pada pembahasan kita ini fokusnya itu mengenai dongeng. Dongeng itu adalah bagian dari cerita fiksi. Dongeng itu adalah bagian dari cerita fiksi. Jadi Bu, cerita fiksi itu apa ya? Cerita fiksi itu cerita berupa hayalan. Ceritanya itu tidak benar terjadi. Jadi pada umumnya cerita itu terbagi dua. Ada cerita fiksi, ada cerita non-fiksi. Seperti penjelasan yang Ibu bilang tadi, bahwa cerita itu adalah susunan yang berbentuk karangan yang baik. Dia bisa seperti fiksi maupun non-fiksi yang sangat disukai oleh banyak orang, yang tidak terbatas dari segi usianya. Sekarang Ibu akan menjelaskan bagian dari cerita fiksi, yaitu dongeng. Dongeng ini juga dapat disebut dengan cerita rakyat. Dongeng ini
artinya bentuk cerita yang bersifat hayalan dan disampaikan dari mulut ke mulut. Nah, kemudian dongeng ini diceritakan dari generasi kita. Maksudnya dari orang tua kita, lalu diturunkan ke anak-anaknya, yaitu kita. Nah, setelah kita nanti kalau kita punya keturunan, punya anak, nanti kita ceritakan lagi sebuah dongeng kepada anak kita. Nah, itu namanya diceritakan dari generasi kita. Itulah penjelasan dari dongeng. Ciri-ciri dongeng itu atau disebut dengan cerita rakyat, yang pertama berkembang di masyarakat dari zaman dahulu. Yang kedua, syarat akan kandungan nilai-nilai moral. Maksudnya bahwa cerita dongeng ini walaupun dia berupa hayalan, tapi ceritanya ini, maknanya ini memiliki nilai-nilai moral. Ada pesan-pesan nilai moral. Yang ketiga, disampaikan secara turun-menurun dari mulut ke mulut. Yang keempat, pengarangnya tidak jelas atau tidak diketahui. Kenapa? Karena kalau dia pada cerita zaman dahulu, tadi kan dikatakan bahwa dongeng itu kan atau cerita rakyat, cerita hayalan yang berasal dari zaman dahulu. Pada sastra zaman dahulu itu penulisnya tidak dicantumkan, tidak diberitahukan. Makanya di sini dikatakan pengarangnya tidak diketahui. Begitu dia. Lalu yang terakhir, versi ceritanya juga sangat beragam. Beragam maksudnya bentuk ceritanya itu banyak jenisnya. Itu dia ya. Itulah ciri-cirinya. Nah, contohnya itu ada cerita Malin Kundang. Nah, cerita Malin Kundang ini berasal dari cerita rakyat Sumatera Barat. Ada Damar Wulan berasal dari Jawa Timur. Sang Kuryang berasal dari Jawa Barat. Daun Talas dan Seruling Ajaib berasal dari Aceh. Lalu cerita Nyi Calon Arang, ceritanya ini berasal dari Bali. Itulah contohnya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan jenis dongeng. Ternyata dongeng itu terbagi lagi. Ada 4 Ibu berikan di sini. Yang pertama, sage. Sage ini dongeng yang berhubungan dari suatu kejadian atau peristiwa yang berkaitan dengan sejarah yang pernah terjadi di masa lampau. Nah, pada sage ini dia memuat tentang kepahlawanan, juga keberanian serta kesaktian seorang tokoh yang diceritakan. Biasanya jenis cerita rakyat ini kategorinya itu sering kita dengarkan dari nenek moyang kita atau bisa dikatakan opung kita. Itu dia ya. Nah, terkadang tidak jarang juga cerita sage ini ketika menceritakannya dilebih-lebihkan. Kenapa? Supaya si pendengar ini nanti tertarik. Itu dia ya. Nah, ciri-cirinya itu yang pertama, cerita yang berkaitan dengan sejarah yang terjadi di masa lampau. Lalu ceritanya bertema heroik. Maksudnya di sini keberanian, kepahlawanan atau kesaktian dari si tokoh yang diceritakan. Nah, contohnya itu cerita saga yang berjudul Ciyung Wanara, lalu Jaka Tingkir, ada juga Lutung Kasarung, ada juga Calon Arang, begitu juga Damar Wulan. Itulah dia yang jenis pertama, yaitu sage. Jenis yang kedua yaitu mite. Nah, mite ini jenis dongeng yang menyangkut suatu kepercayaan dalam masyarakat, peristiwa alam gaib. Berarti mite ini isi ceritanya itu mengenai kepercayaan tentang alam gaib, tentang dewa dewi. Itu dia yang berbau mistis.
Ciri-cirinya ceritanya bernuansa dengan mistis, hal-hal yang gaib. Yang kedua, berlatar belakang masa lampau. Yang ketiga, diceritakan secara berlebihan. Itu dia. Yang terakhir, kebenaran ceritanya sulit dibuktikan. Itu dia. Nah, contohnya pada judul cerita kisah Nyi Roro Kidul, Joko Tarub, Dewi Nawangwulan, Ande-ande Lumut, Dwi Sri seperti Ratu Padi, Putri dari Bambu. Nah, itu dia jenis yang kedua. Jenis yang ketiga yaitu legenda. Nah, legenda ini jenis dongeng yang bersifat khayalan untuk menjelaskan tentang terjadinya suatu daerah atau tempat tertentu. Nah, maksudnya di sini pada legenda ceritanya tentang asal usul daerah ya nak ya, itulah legenda. Nah, ciri-cirinya memiliki versi cerita yang berbeda-beda. Cerita rakyat yang dipercayai oleh masyarakat sebagai sebuah cerita yang benar terjadi, diceritakan dari mulut ke mulut. Nah, contohnya itu asal usul Banyuwangi, legenda Candi Prambanan, asal usul Gunung Tangkuban Perahu, asal usul Danau Toba, lalu legenda Rawa Pening. Itulah jenis yang ketiga. Lalu yang terakhir itu adalah fabel. Fabel ini jenis dongeng berisikan cerita hewan-hewan yang mempunyai tingkah laku mirip dengan manusia. Nah, maksudnya di sini pada fabel tokoh-tokohnya itu yaitu digunakan yaitu binatang. Namun walaupun tokohnya yang digunakan adalah binatang, aktivitasnya itu seperti layaknya seperti manusia nak, yaitu bekerja, berbicara, dan berpikir layaknya manusia. Karena pada dasarnya kalau hewan itu ataupun binatang kan nak tidak bisa berbicara, tidak bisa berpikir layaknya seperti manusia. Nah, contohnya itu ciri-cirinya itu tokoh utamanya itu adalah hewan yang memiliki watak seperti manusia. Nah, contohnya nak cerita Kancil dan Buaya, Kancil mencuri timun, Kura-kura dan kelinci, Lebay Malang dan Abu Nawas, begitu juga dongeng lucu. Itulah dia jenis-jenis dari dongeng, dan dongeng itu berasal dari cerita fiksi. Cerita fiksi itu tadi Bu katakan cerita hayalan yang tidak benar terjadi. Kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ini sebuah interaksi antara konsumen dan produsen, di mana individu dapat menawarkan jasa-jasa yang bisa dilakukannya. Bisa menjadi pekerjaan atau yang lain, bisa juga sebaliknya perusahaan menyediakan sesuatu untuk masyarakat. Nah, pada kegiatan ekonomi ini nak harus memperhatikan penggunaan sumber daya alam. Mengingat hal itu, kita mempunyai sumber yang terbatas. Jika pengolahan yang dilakukan tidak begitu baik, akan memberikan dampak buruk bagi kehidupan sosial dan bisa menghentikan kegiatan suatu industri dalam memproduksi sesuatu, dan akan berakibat buruk pula kepada pekerja yang akan kehilangan mata pencarian mereka. Nah, kegiatan ekonomi ini yang tidak memperhatikan lingkungan akan membuat berbagai hal mengalami dampaknya. Contohnya lingkungan, alam, dan juga polusi atau limbah yang ditimbulkan untuk dapat diolah. Jadi nak, karena setiap manusia harus melakukan kegiatan ekonomi, maka masyarakat dapat memiliki pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya. Nah, jenis-jenis pekerjaannya itu yang Ibu berikan, yang pertama pekerjaan yang menghasilkan barang.
Nah, maksudnya jenis pekerjaan masyarakat yang dapat menghasilkan ataupun menciptakan barang. Nah, contoh pekerjaannya itu koki, pelukis, petani, dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, maksudnya jenis pekerjaan masyarakat yang tidak menghasilkan barang namun dapat bermanfaat bagi orang lain. Nah, contoh pekerjaannya ini polisi, guru, tukang beca, lalu pengasuh atau disebut dengan babysitter, dan lain-lain. Itulah jenis-jenis pekerjaan yang Ibu berikan. Nah, namun kalau berdasarkan bidang ekonominya ada macam-macamnya, Nak. Kalau berdasarkan bidang ekonominya, yang pertama bidang pertanian. Nah, pertanian ini dibedakan menjadi ada pertanian palawija, yaitu menanam yang berupa kacang-kacangan, yaitu kedelai dan lain-lain. Lalu pertanian hortikultura. Nah, ini maksudnya menanam dari jenis sayuran dan buah-buahan. Lalu jenis yang kedua bidang perkebunan. Nah, biasanya berada di daerah dataran tinggi. Contohnya kopi, teh, dan lain-lain. Yang ketiga bidang kehutanan. Pada bidang ini ditanami pohon jati, mahoni, pinus, atau bahan untuk membuat kertas, lalu bubur pinus atau bahan untuk dicetak menjadi kertas yang disebut pulp. Yang keempat bidang perikanan. Nah, pada perikanan ini dibedakan menjadi dua, ada ikan air tawar, ada air asin. Nah, kalau air tawar contohnya lele, wader, mujair, dan lain-lain. Kalau air asin contohnya pindang, tenggiri, dan lain-lain. Yang kelima bidang peternakan. Nah, bidang peternakan ini contohnya hewan yang diternakkan, ayam, sapi, bebek, dan lain-lain. Yang keenam bidang pertambangan. Nah, bahan pertambangan di Indonesia ini ada emas, minyak, bumi, baja, dan lain-lain. Yang ketujuh bidang industri. Nah, ini terbagi lagi industri kecil, yaitu modal kecil, contohnya tempe, tahu, dan lain-lain. Kalau industri menengah, dia modal sedang, contohnya pabrik tas. Lalu industri besar, itu maksudnya modalnya yang besar, Nak, contohnya PT atau perusahaan. Itu dia. Nah, yang kedelapan bidang perdagangan. Yang kesembilan bidang jasa dan pelayanan. Contohnya ini travel kendaraan, rental pengetikan, lalu guru, dan lain-lain, ya. Itulah dia mengenai kegiatan ekonomi. Dan kegiatan ekonomi ini materi yang kita ulangi lagi. Ibu harap kamu dapat mengingatnya, ya. Anak Ibu, kamu baru saja menyaksikan penjelasan yang Ibu berikan tadi mengenai tugas kamu. Itu ada di halaman halaman 6. Itu ada cerita taman bermain yang hilang. Itu bahasa Indonesia. Kamu tulis wacananya. Soal di halaman 7 dan halaman 8. Kerjakan nomor 1 sampai nomor 5 saja, nomor 6 jangan. Ya, itu mata pelajaran bahasa Indonesia. Lalu IPA di halaman 11. Itu ada kolom sumber daya alam dan contoh kegiatan untuk menjaga kelestariannya. Kamu buat 2 sumber daya alam, itu akan ada 2 kolom. Kamu buat 2, lalu contoh kegiatan untuk menjaganya bagaimana? Contoh kegiatan berarti dia berbentuk kalimat, ya. Kamu jelaskan kegiatannya itu pekerjaan, apa yang kamu lakukan contohnya, ya. Itu pada pelajaran IPA. Kalau pelajaran IPS tugasnya untuk saat ini belum ada.
hanya Ibu berikan bahasa Indonesia dan IPA saja ya. Ibu harap kamu dapat memahaminya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa diakhiri dengan doa. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.